Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul karakteristik khusus karya ilmiah. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Irsyad Fajri Lufi, yang kedua ada saya sendiri, Rifki Warizain, yang ketiga ada Rahma Nadia. Karakteristik kelogisan kalimat dalam karya tulis ilmiah. Kelogisan ialah bahwa ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Suatu kalimat dikatakan logis apabila informasi dalam kalimat tersebut dapat diterima oleh akal atau nalar. Suatu kalimat dikatakan logis apabila gagasan yang disampaikan masuk akal, hubungan antara gagasan dalam kalimat masuk akal, dan hubungan gagasan pokok serta gagasan penjelas juga masuk akal. Contoh, kuda memanjat pohon. Seharusnya tidak masuk akal kuda dapat memanjat pohon. Ini merupakan kalimat tidak logis. Kelogisan kalimat juga didukung oleh ketepatan diksi dan bentukan kata yang digunakan. Diksi yang tepat akan dapat membantu memperjelas informasi yang dikandungnya. Contoh, pencopet itu telah berhasil ditangkap oleh polisi. Seharusnya, pencopet itu telah ditangkap oleh polisi. Kelogisan kalimat juga ditentukan oleh pembentukan kata. Contoh, Rina menangkap kupu-kupu adiknya. Seharusnya, Rina menangkap kupu-kupu untuk adiknya. Baik, berikutnya kelengkapan kalimat dalam karya tulis ilmiah. Secara garis besar, kelengkapan kalimat dalam karya tulis ilmiah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: gramatikal, logis, efisien, dan jelas. Gramatikal. Suatu kalimat dikatakan gramatikal atau benar apabila penyusunannya mengikuti kaidah bahasa yang bersangkutan. Ketaatan pada kaidah ini tampak pada struktur yang dibangun dalam kalimat tersebut. Selain itu, kaidah tata bahasa selalu dimiliki oleh penutur asli bahasa yang dimaksud. Contoh, surat itu saya telah tanda tangani. Buku itu diambil oleh saya. Seharusnya surat itu telah saya tanda tangani. Buku itu saya ambil. Berikutnya adalah kalimat logis. Kalimat logis diartikan sebagai suatu perkataan maupun kalimat yang masuk akal. Artinya dapat diterima dan dipahami menurut penalaran. Contoh kalimat logis. 1. Saya mengajarkan mata kuliah jurnalistik di kampus. 2. Kepada Bapak Asep kami persilakan. Contoh kalimat tidak logis. 1. Saya mengajar mata kuliah jurnalistik di kampus. Tidak logis karena yang diajar mata kuliah bukan mahasiswa. Kedua, waktu dan tempat kami persilakan. Tidak logis karena yang dipersilakan waktu dan tempat bukan pembicara. Berikutnya efisien. Kalimat efisien atau hemat adalah kalimat yang padat isi, bukan padat kata. Artinya, kalimat itu hanya menggunakan kata sesedikit mungkin, tetapi dapat menyampaikan informasi secara tepat dan jelas. Contoh, 1. Kakak dari Bapak Parno meninggal pada hari Senin yang lalu. 2. Mereka membicarakan tentang hasil penelitiannya. Seharusnya, kakak Bapak Parno meninggal pada hari Senin yang lalu. Mereka membicarakan hasil penelitiannya. Berikutnya, jelas. Kalimat yang proposinya dapat mudah dipahami itulah yang dinamakan kalimat jelas. Sebaliknya, kalimat yang mempunyai kemungkinan banyak tafsir dinamakan kalimat ambigius. Contoh, berdasarkan penelitian tikus sawah dapat menyebabkan penyakit. Seharusnya, berdasarkan penelitian tikus sawah dapat menyebabkan penyakit. Perhatikan tanda komanya. Selanjutnya yaitu kehematan dalam karya tulis ilmiah. Dalam menulis karya ilmiah, sebaiknya menggunakan prinsip kehematan. Kehematan adalah penggunaan kata-kata secara hemat, tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasi. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam menggunakan penghematan ini. Yang pertama yaitu hindari pengulangan subjek. Saat menulis kalimat yang panjang, terkadang seorang sering mengulang subjek dalam bentuk lain. Biasanya ini terjadi karena faktor lupa atau tidak sadar bahwa subjek sudah disebutkan. Karena
Kebiasaan ini justru membuat kalimat tidak efektif dalam tingkat rendah karena tidak berefek pada makna, hanya berefek pada panjangnya kalimat. Contohnya yaitu, karena ia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Seharusnya, karena tidak diundang, ia tidak datang ke tempat itu. Yang kedua yaitu, hindari pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Penghematan juga dapat dilakukan dengan cara menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Contohnya yaitu, ia memakai baju warna merah. Contoh yang benar yaitu, ia memakai baju merah. Lalu yang ketiga yaitu, hindari kesinoniman yang tidak diperlukan dalam satu kalimat. Contohnya yaitu, sejak dari tadi dia hanya bermenung saja. Contoh yang benar yaitu, sejak tadi dia hanya bermenung saja. Lalu yang terakhir yaitu, hindari penjamakan yang tidak diperlukan pada kata yang sudah bermakna jamak. Contohnya yaitu, banyak gedung-gedung pencakar langit di Jakarta. Contoh yang benar yaitu, gedung-gedung pencakar langit di Jakarta.